Selamat sore, Shalom, selamat datang dan selamat beribadah. Kita berjumpa kembali untuk kita dapat belajar firman Tuhan. Mari kita awali ibadah kita dengan kita memuji nama Tuhan dengan pujian Manis Kau Dengar. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selama ku ada. Inilah yang kurenungkan, inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang kurenungkan, inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kurenungkan, inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih
Oleh karena penyertaan-Mu sepanjang hari ini, kami memperoleh kesempatan yang indah di mana kami dapat berkumpul bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami satukan hati kami memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami mau belajar tentang firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau memberikan hikmat bagi kami, baik yang mendengar maupun yang menyampaikan Tuhan, sehingga rahasia firman-Mu dapat tersampaikan dengan sempurna pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita lanjutkan pujian kita dengan pujian yang kedua, yaitu Sentuh Hatiku. Dan pujian ini menyambut firman Tuhan. Mari. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai, betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi,
mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Tuhan, kami menyediakan hati kami untuk Engkau bentuk, untuk Engkau kerjakan Tuhan. Kami tidak mampu untuk melakukan itu tanpa pertolongan-Mu. Kemampuan kami hanya kami mau menyediakan diri, menyediakan hati, memanfaatkan waktu, memanfaatkan ruang yang Engkau berikan. Kami tahu Tuhan, bahwa ruang dan waktu bagi kami adalah sementara. Semakin sempit ruang yang kami tempati, demikian juga waktu yang semakin habis kami pergunakan. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau tidak menghendaki kami tinggal di dalam ruang waktu yang fana, tetapi Engkau menghendaki ruang waktu yang seperti Yesus kerjakan, tanpa ada batas-batas yang bisa memisahkan kita. Dan itu terjadi Tuhan setelah Engkau bangkit dari kematian-Mu dan Engkau memakai tubuh kemuliaan dan Engkau tidak terikat lagi dengan ruang dan waktu. Demikian juga kami akan mengalami hal yang sama. Tetapi kami ngerti Tuhan, butuh persiapan untuk itu. Oleh sebab itu persiapkan kami, supaya kami sampai pada waktunya akan mengalami sesuatu yang indah di dalam rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Selamat sore dan shalom. Kita berbahagia oleh karena Tuhan memberikan ruang dan waktu kepada kita dan kita berada di dalamnya. Tetapi sebagaimana doa saya tadi mengatakan bahwa ruang dan waktu yang kita tempati saat ini adalah sesuatu yang fana. Ruangannya tambah sempit. Waktunya juga makin lama makin berkurang, makin habis. Ya. Kalau orang-orang sudah lanjut usia, ruangannya sempit, saudaraku. Kalau tadinya bisa ngelencer, bisa kemana-mana, tetapi setelah usianya meningkat, dia tidak punya kemampuan untuk itu. Ruangannya terbatas. Kalau masih muda, mau kemana saja oke. Tidak perlu teman, tidak perlu orang yang barengi atau apa, oke, kemana saja boleh. Tetapi yang saya lihat dan mulai saya rasakan, memang semakin lama ruangan itu semakin sempit. Sehingga kalau kita mau ngomong sejujurnya, orang yang sudah lanjut usia itu ruangannya saking sempitnya dia tidak bisa lepas dari toilet. Iya loh saudaraku. Jadi kalau kemana-mana dia tidak bisa jauh dari kebutuhan pokoknya yang diperlukan bagi seorang yang sudah berusia. Yaitu larinya ya ke situ. Makin lama makin sempit, makin sempit, makin sempit. Pada akhirnya
Tidak ada lagi tempat untuk berkiprah dan kita kembali kepada Tuhan. Itu indah, tetapi perlu kita persiapkan, saudara ya. Oleh sebab itu kita senantiasa bersama dengan firman Tuhan, supaya kita mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Saat-saat ini kita sedang mempelajari Injil Matius pasal yang kelima, saudara. Matius pasal yang kelima ini merupakan PA yang sedang kita pelajari, tetapi saya perlu memberitahukan kepada kita semua. Kalau PA, memang kita perlu suatu perhatian khusus. Bukan kebaktian minggu, tidak perlu khusus, bukan. Tetapi yang saya maksudkan khusus di sini adalah usahakan kita membaca sendiri. Mengapa? Oleh karena manusia itu diberi panca indera ini sebagai pintu masuk. Mata kita melihat, manfaatkan untuk membaca. Telinga kita mendengar, manfaatkan baik-baik. Dan dua pintu masuk ini, saudaraku, sangat bermanfaat dan sangat berguna di dalam kita menerima firman Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan, saudaraku, di Matius pasal yang kelima ini, ayat ke-1 dan seterusnya sampai pada ayat yang ke-12. Ya. Jadi Matius 5 ini mulai dari ayat 1 sampai ayat ke-12. Itu Tuhan Yesus memberikan suatu khotbah secara khusus. Orang yang mendengarnya pun khusus, tempatnya pun khusus. Kita bisa lihat, ayat yang 1 mengatakan, ketika Yesus melihat orang banyak, naiklah ia ke atas bukit. Kira-kira Tuhan Yesus itu sukanya begitu. Kalau dia melihat orang banyak, dia lihat motivasinya. Dalam firman Tuhan dikatakan orang banyak ini datangnya itu motivasinya beda. Minta mujizat, minta kesembuhan, pegang Tuhan Yesus, karena dianggapnya dari Tuhan Yesus itu bisa keluar mujizat, keluar tenaga untuk menyembuhkan dan lain sebagainya. Itu betul, sangat betul. Tetapi di balik itu semua, Tuhan Yesus waktu melihat motivasi dari orang-orang itu, sudah cukup. Sehingga Yesus menghindar dari orang banyak itu dan dia naik ke atas sebuah bukit, ke tempat yang lebih tinggi, ke tempat yang lebih terpisah dari orang banyak. Nah, kemudian dia memilih suatu tempat dan dia duduk di situ. Dia mengambil sikap, dengan duduk itu, dia mengambil sikap untuk berbicara dengan waktu yang panjang, untuk waktu yang lama. Jadi kita perhatikan satu persatu sikap dari Tuhan Yesus ini mempunyai suatu keadaan yang perlu kita perhatikan. Oleh karena itu PA itu, saudaraku, perlu ketekunan, perlu waktu. Kalau orang yang tidak memahami selalu mengatakan, loh kok balik maneh, iku maneh puter, yo iku maneh, sabene lak wis diomong, lho saiki diomong maneh. Firman Tuhan itu luas, saudaraku. Luas. Sampai saya sendiri selaku penyampai firman kadang-kadang sungkan. Mosok tak ulangi maneh gitu. Tapi ya kalau Tuhan bilang, tidak apa-apa, ulangi lagi. Nah, ini akan memberikan suatu pendalaman. Namanya aja pendalaman iman. Nah, kalau kita kembali mengingat, di-refreshing kembali. Jadi, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu dia mengajar? Dia memisahkan diri, pergi ke suatu tempat yang lebih tinggi, suatu bukit, dan kemudian dia tidak berdiri di sana, tapi dia duduk. Berarti dia menetapkan bahwa dia menggunakan waktu yang cukup panjang untuk dia mau berbicara. Nah, ini kita harus sikapi supaya kita faham, saudara ya. Kemudian datanglah murid-muridnya kepadanya.
Kenapa kok tidak dibilang orang-orang banyak? Murid-murid. Difokuskan kepada murid-murid. Murid ini adalah orang yang tertanam. Adalah orang yang diharapkan untuk mereka bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah. Nah, bagaimana dengan sikap orang-orang yang lain pada waktu itu? Ya mungkin mereka cuma ngelihat aja dari kejauhan. Mereka sudah tidak dapat lagi suatu kesempatan untuk ngerubung, untuk minta macam-macam. Oleh karena Tuhan Yesus sudah didekati dengan murid-muridnya dan dia mulai berbicara. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Jadi pengajaran, saudaraku ya, bukan khotbah tentang motivasi, tentang sesuatu, tentang moral, tentang apa, bukan. Tetapi Yesus mengajar. Nah, kita perhatikan, pengajaran itu tentunya akan berguna di dalam praktek, saudara ya. Tidak mungkin kan orang belajar ilmu kedokteran kemudian nanti sudah lulus jadi tukang pijat, tidak mungkin. Jadi dia harus sesuai dengan apa yang dia pelajari sebagai dokter, karena dia sekolah dokter. Dan dia belajar apapun juga, belajar ya apa saja di dalam dunia ini kita boleh belajar apa, tetapi pelajaran itu adalah semacam sangu, semacam modal buat orang itu untuk melakukan sesuatu profesi. Ya. Yang pertama yang Tuhan Yesus ajarkan ini, kita tidak usah baca semua, tapi kita sudah mengerti. Ada kata-kata 9 kebahagiaan, 1 sukacita. Tetapi kalau kita baca di Alkitab terjemahan yang lain, itu semuanya adalah kebahagiaan yang diceritakan. Jadi Tuhan itu sebetulnya di dalam pengajarannya itu, mula pertama dari pengajaran itu, orang itu harus punya kebahagiaan. Kapan kita ini bisa memberi kalau kita tidak punya? Ini kan mudah sekali. Kapan kita bisa memberi seseorang sedangkan kita sendiri tidak punya? Bagaimana kita bisa melayani kalau kita sendiri tidak pernah belajar di dalam pelayanan, pernah dilayani, sehingga kita bisa mempraktekkan hal itu kembali. Demikian juga kebahagiaan. Bagaimana mungkin seorang itu akan melayani sedangkan di dalam dirinya tidak punya kebahagiaan? Saudara bisa bayangkan betapa pahitnya perjalanan hidup orang kayak gini. Dituntut jadi hamba Tuhan. Tetapi di dalam kehidupannya, dia merasa tidak ada kebahagiaan di dalamnya. Antara suami istri tengkar, terus setiap kali ketemu lempar-lemparan piring. Ini tidak mungkin akan mengeluarkan sesuatu yang baik untuk pelayanannya. Demikian melihat anak-anaknya semua pada kececeran, tidak terurus. Sehingga setiap kali seorang bapak atau seorang ibu, notabene dia seorang hamba Tuhan, melihat anak-anaknya mursal, murtad, tidak ada kebahagiaan di dalam dirinya. Sehingga dia tidak punya sesuatu yang bisa membahagiakan orang lain. Jadi kita mesti mengerti hal-hal semacam ini, saudaraku. Di sini dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang empunya kerajaan surga. Pernah saya tanyakan sama satu jemaat, setuju enggak jadi orang miskin? Bingung, saudaraku. Lalu firman Tuhannya bilang berbahagialah orang miskin. Orang miskin kok bisa berbahagia? Tidak bisa. Tidak bisa, saudaraku. Bagaimana pagi-pagi mau minum kopi, tidak punya uang beli kopi? Cangkeme kecut kabel, ayo ngamuk, saudara, bludrek.
Kalau ada orang yang bikin gangguan sedikit, pasti dia marah. Tidak ada kebahagiaan itu. Tetapi kebahagiaan itu terjadi apabila orang itu tidak terikat kopi. Masih tidak minum kopi, enggak paten, itu kata orang Jawa. Jadi tidak ada urusan dengan itu. Karena apa? Karena dia berkuasa atas dirinya. Dia memerintahkan dirinya untuk tidak diperbudak dengan minuman. Rokok misalnya. Waduh, saya tuh sering kali, karena dulu perokok. Kalau tidak punya uang buat beli rokok, wah uring-uringan. Semua jadi salah. Mangan enak jadi nggak enak. Apalagi mari makan, waduh tagihannya tambah. Tidak karuan. Tidak ada kebahagiaan, lagi itu mau ngomongi orang, mana bisa. Tetapi Tuhan itu ingin memberikan kelepasan-kelepasan, supaya orang itu berbahagia. Bukan karena perkara-perkara yang dia sandang, yang dia miliki. Tetapi dia mempunyai hati yang betul-betul hanya terfokus kepada Tuhan. Saya tidak mengatakan kita tidak perlu barang-barang apapun. Kita ini butuh uang, manusia manapun juga. Tuhan Yesus sendiri pada waktu jalan dalam penginjilan, dia membawa Yudas sebagai bendaharanya. Apa itu urusannya? Uang. Tetapi kalau orang tidak kecantol dengan mamon, dia akan berjalan lurus. Satu contoh orang yang tidak berbahagia dalam hal ini adalah Yudas, oleh karena dia tidak melepaskan keinginannya. Nah, jadi pengajaran tentang berbahagia ini bukan ngajari kita ini supaya miskin, bukan ngajari kita ini supaya menderita, bukan, tetapi Tuhan mau mengisi hati kita dengan kebahagiaan yang dari Tuhan, sehingga yang lain yang kita miliki itu hanya sebagai tambahan untuk kita menyatakan kebahagiaan kita dan juga bisa berbuat sesuatu bagi orang lain. Kan berbuat sesuatu itu kan bukan ngomong tok, bisa dengan perbuatan-perbuatan apapun, sehingga kita membutuhkan hal-hal itu. Nah, itu sebagai contoh. Jadi tegasnya kalau tidak punya kebahagiaan, ya sudah sulit untuk pelayanan, itu maksudnya. Nah, ini supaya dicamkan bahwa kita ini perlu firman Tuhan, supaya kita ini ada kebahagiaan. Dan kebahagiaan itulah merupakan suatu ajaran yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, supaya menjadi modal kita di dalam kita terjun ke pelayanan. Oleh sebab itu yang mendengarkan adalah murid-murid, yang mereka mempunyai sesuatu niat, suatu keinginan juga untuk melayani. Ya. Nah, selanjutnya yang paling seru di sini, saudaraku, ialah bagian selanjutnya yang mengatakan ayat yang ke-17, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku ini datang bukan untuk menghapuskan, melainkan untuk menggenapi. Menggenapi itu artinya menyelesaikan, merampungkan. Oleh sebab itu di dalam Matius 5 ini, ujung dari akhir Fatsal ini mengatakan, hendaklah engkau menjadi sempurna seperti Bapakmu sempurna. Nah, saudara, gereja Tuhan seringkali hanya mengatakan hendaklah engkau sempurna. Saya dari dulu memperhatikan, saudara, gereja Tuhan selalu mengatakan hendaklah engkau benar, hendaklah engkau kudus, hendaklah engkau sempurna. Apa salah? Enggak, betul itu. Cuma kita itu kadang-kadang dihadapkan gini, loh, yang namanya benar itu yang kayak apa gitu.
Kira-kira bagaimana, saudara? Kalau saudara tahu-tahu mendadak ditanyai orang, Pak, Bu, orang yang benar itu, yang benar di hadapan Tuhan itu, yang kayak apa, Bu? Kan susah. Padahal inti dari kebenaran, orang yang dibenarkan itu ialah orang yang mengaku salah. Baru orang itu benar. Lah kalau orang itu ngaku benar bagaimana? Belum tentu benar. Bisa salah. Tetapi kalau orang itu mengaku salah, orang itu benar. Loh, kalau gitu Tuhan itu benar enggak? Loh benar. Kalau gitu dia pernah salah. Bagaimana kalau dibalik kayak gitu? Berarti dia pernah ngaku salah baru dia jadi benar kan? Bingung saudaraku. Kalau kita mendapatkan suatu pertanyaan-pertanyaan yang kritis semacam itu. Tetapi kita dengan tegas kita tahu bahwa Tuhan itu adalah sumber dari segala kebenaran. Titik, tidak ada embel-embel. Sedangkan manusia ini perlu dia mengaku salah dengan melihat kebenaran yang dikeluarkan dari Tuhan. Nah itu baru orang itu dibenarkan. Paling sedikit kan gitu. Ceritanya kira-kira di Alkitab itu yang bagaimana? Ada banyak. Salah satunya adalah orang pemungut cukai yang masuk di dalam bait Allah. Disertai juga ada orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi yang duduk di depan dan dia dengan bangganya dia menengadakan tangan dan mukanya dan dia berkata kepada Tuhan, aku sudah melakukan segala sesuatu apa yang diperintahkan Tuhan. Aku sudah benar, aku sudah melakukan, aku sudah membayar semua persyaratan yang ditentukan oleh hukum Taurat. Itu benar. Benar memang dia jalankan itu benar kok. Siapa bilang dia salah? Benar, sampai di situ benar. Kapan dia menjadi salah? Pada waktu dia menoleh ke belakang dan dia melihat pemungut cukai itu menangis. Dan dia mengatakan, aku tidak kayak gitu Tuhan. Itu orang berdosa. Lihat itu. Aku kan enggak ya Tuhan, aku kan orang baik toh. Tuhan bilang, enggak, kamu jahat. Firman Tuhan mengatakan pada waktu mereka selesai ibadah, mereka keluar. Maka orang pemungut cukai itu, dia dibenarkan oleh Tuhan. Sedangkan orang Farisi, ahli Taurat itu, dia tidak dapat apa-apa. Oleh karena dia merasa bahwa dia bisa melakukan itu semua dengan ukuran dia sendiri. Dia tidak mengukur dirinya dengan kebenaran Tuhan. Jadi di sini saudaraku, kita bisa belajar apa yang Tuhan mau. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab Nabi. Aku datang bukan untuk menghapuskan atau meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Demikian juga tentang kekudusan. Tadi saya bicara tentang kebenaran, tentang kekudusan. Hendaklah engkau suci, oleh karena Tuhan itu suci. Kita ini bingung, orang suci itu sing kaya apa? Apa sing ndukur gunung, pakai pakaian putih, tidak makan, tidak minum, poso, gawa teken, jenggote dawa. Kan bayangan kita bisa kayak gitu. Atau orang yang suci itu pakai baju putih terus itu. Ndonga, doa terus itu. Kan bukan itu. Orang yang suci itu menurut firman Tuhan ialah orang yang punya fokus. Kenapa dia itu kok harus hidup suci? Kira-kira fokusnya apa ini? Mungkin Ferry bisa jawab. Apa Ferry? Tuhan. Kenapa Tuhan? Dia itu menantikan Tuhan. Itu fokusnya. Jadi
orang yang suci itu adalah orang yang punya pengharapan. Lah kalau kita bongkar lagi pengharapanmu ini apa sih? Apa sih yang kamu pengharapkan ini sehingga kamu ini kok mau loh hidup meninggalkan segala kekeruan dunia ini untuk satu keadaan yang kamu pertahankan. Untuk apa? Fokusnya itu ialah bahwa dia hidup suci oleh karena dia punya pengharapan. Nah, orang yang punya pengharapan itu, dia pasti akan berusaha untuk hidup suci. Dan kalau orang itu hidup di dalam kesucian, itu pasti dia bertahan oleh karena dia punya pengharapan. Pengharapan dalam hal apa? Menanti hari kedatangan Tuhan. Jadi gereja Tuhan itu fokusnya harus ke situ terus, saudaraku. Jadi tidak boleh gerambiang. Kemudian yang satu lagi, hendaklah kamu sempurna seperti Bapak itu sempurna. Bingung enggak? Ya opo, sempurna iki sing kaya opo? Kan gitu. Bingung loh saudara. Jadi gereja Tuhan itu punya kewajiban seharusnya itu ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh Tuhan dalam kehidupan ini. Makanya dibentuk. Saya akan skip aja. Jadi kehadiran Tuhan Yesus itu menggenapi Taurat itu di dalam arti ialah bahwa Taurat itu bukan lagi menjadi suatu hukum yang di luar kehidupan kita. Ini berapa kali saya ulangi. Tapi oleh karena saya anggap ini sangat penting, supaya kita mengerti betul bahwa Yesus itu menggenapi itu artinya dia sudah jalani semuanya itu, dan dia berhasil. Dia berhasilnya itu bukan karena dia menjalankan ini dan itu, tetapi dia berhasil oleh karena dia bisa mengendalikan dirinya. Berarti Taurat itu di dalam kekuasaannya, dan dia berhasil untuk sampai kepada finish. Jadi menguasai. Di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-17, di sana tertulis, sebab Taurat itu diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran itu datang dari Yesus Kristus. Jadi bedanya di sini, saudara. Hukum Taurat itu diberikan oleh seorang nabi besar bernama Musa. Itu dikatakan mengurung umat Israel dari segala kebiadabannya. Oh iya saudaraku, umat Israel itu bukan umat yang baik. Dia umat yang sangat biadab. Nanti, ya sudah, saya nanti pindah ke situ supaya kita dapat tambahan ya. Jadi hukum Taurat itu diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia itu dan kebenaran itu diberikan lewat Yesus Kristus. Kemudian Roma 3 ayat 20 menetapkan, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Bukan hukum Tauratnya yang salah loh saudaraku. Jadi jangan kita bilang, oh Taurat itu salah. Buktinya ini dikatakan tidak bisa dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Bukan Tauratnya yang salah. Orangnya yang tidak mampu, ini masalahnya. Orangnya yang tidak mampu. Taurat itu kudus, Taurat itu firman Tuhan, Taurat itu dari Tuhan. Dan Taurat itu baik. Taurat itu bukan dosa. Tetapi Taurat itu justru membuka mata kita untuk melihat dosa. Nah, manusia setelah melihat dosa, dia tidak punya way out. Tuhan berikan way out sebagai upacara-upacara imamat pada waktu itu yang sifatnya sementara.
Tetapi itu semua sekarang dirangkum di dalam Kristus. Dia mati di atas kayu salib untuk menggantikan segala ibadah-ibadah itu, korban-korban persembahan itu. Dan dia mempersembahkan dirinya sebagai korban yang kekal bagi keselamatan kita. Oleh sebab itu dikatakan, Taurat itu datangnya melalui Musa, tetapi keselamatan kehidupan kekal itu, kasih karunia itu melalui Kristus. Sesuatu yang jelas, saudara. Mengapa harus melalui Kristus? Ayat tadi mengatakan, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Tidak mampu. Karena justru oleh hukum Taurat itu, orang jadi kenal dosa. Tambah stres, saudara. Tambah stres. Nah, ini supaya kita mengenali apa bedanya Taurat dengan kasih karunia. Roma pasal 7 ayat yang ke-7 mengatakan, jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat itu, aku telah mengenal dosa, kata Rasul Paulus. Tadinya tidak tahu dosa, sekarang dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Jikalau hukum Taurat itu mengatakan, tidak mengatakan, jangan mengingini. Sampai di situ loh kebobrokan manusia itu, kebodohan manusia itu. Sehingga dia melakukan sesuatu yang penuh dengan kelemahan dan dia tidak bisa melintasi syarat dari Tuhan, standar dari Tuhan. Ya. Satu hal lagi yang penting. Apa yang Tuhan Yesus kerjakan dengan hukum Taurat itu untuk manusia setelah dia selesai menjalankan tugasnya? Ini penting, saudaraku. Kenapa kita tidak baca lagi kitab Taurat untuk kita ikuti manggut-manggut di depan tembok? Kan sudah enggak. Atau kita pakai tali panjang untuk berdoa, dan kemudian kita pakai kudung, terus pakai kotak di kepala itu. Kan sudah enggak itu. Ya. Tetapi sekarang kita tahu bahwa semua itu adalah lambang-lambang yang sudah dimasukkan di dalam kehidupan kita. Orang Yahudi itu, saudaraku, kalau berdoa, itu ada kotak kecil yang isinya itu Alkitab Taurat mereka itu, ditaruh di kepalanya. Kemudian tangannya itu diikat dengan tali sembayang, dan dia mulai sembayang. Itu kan semua lambang itu. Olah apa ndak dikai kotak kan itu. Ada apa, tangan diiket-iket. Tapi pada waktu itu memang harus begitu, karena itu lambang. Tetapi setelah Yesus datang dan dia membuat suatu gerakan yang luar biasa, supaya hukum Taurat itu tidak lagi menakutkan, tidak lagi mengganjal, tidak lagi merupakan sesuatu yang sifatnya sementara. Tetapi Tuhan mau supaya manusia itu tidak lagi dikungkung, tidak lagi diperintah, tidak lagi dikurung oleh hukum Taurat itu, tetapi berkuasa atasnya. Makanya dikatakan bahwa Allah itu menjadi hukum bagi orang-orang percaya. Bukan lagi dengan cara-cara yang kayak gitu. Loh, kok ada orang yang masih kayak gitu? Lah itu nasibnya bagaimana? Masa dia dibiarkan kayak gitu? Enggak dibiarkan. Buktinya Injil itu masih ada di dunia dan dikobarkan terus, diberitakan terus. Tetapi bagaimana orang yang mengeraskan hati? Ya,
Firman Tuhan mengatakan kalau dia mati, ya biarlah Musa dengan hukum Tauratnya yang mengadili dia. Nah, kalau Musa dengan hukum Tauratnya mengadili orang-orang itu, bagaimana mungkin orang-orang itu bisa selamat? Karena firman Tuhan tadi mengatakan tidak ada orang yang bisa diselamatkan oleh karena melakukan Taurat. Bukan Tauratnya yang salah, orangnya yang tidak bisa. Dan Tuhan tahu persis itu. Dan Tuhan mau supaya manusia itu diberi kemampuan untuk dia tidak lagi terkungkung. Di dalam Yeremia 31 ayat 33 mengatakan, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku di dalam batin mereka, dan menuliskannya di dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka menjadi umatku. Sejak zaman Yeremia, sudah dinubuatkan sedemikian. Bahwa oleh karena karya Yesus, maka Taurat itu akan menjadi suatu yang ada di dalam kehidupan kita. Tetapi itu merupakan sesuatu yang bukan lagi yang harus kita kerjakan secara fana, tetapi betul-betul ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita ini bait Allah, saudaraku, maka di dalam bait Allah itu ada beberapa tempat, yaitu tempat untuk kita dibenarkan, untuk tempat kita dikuduskan, untuk tempat kita disempurnakan. Itu ada di dalam kehidupan kita. Bukan lagi berupa bangunan tembok atau apa, tetapi kehidupan kita sendiri ini menjadi tabernakel Allah yang hidup. Karena Allah yang berkuasa dan Allah yang bersemayam di dalam kita, dan Roh Kudus itu memeteraikan kita sebagai milik Tuhan. Ini yang bisa kita peroleh, saudaraku, di dalam Matius 5 ini. Ini pengajaran ini luar biasa. Di dalam perjanjian baru, apakah ini hanya terjadi di dalam perjanjian lama? Tidak. Di dalam perjanjian baru, di dalam Ibrani 8 ayat yang ke-10 sampai 12. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikian firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka menjadi umatku. Ini di dalam perjanjian baru. Bahkan di dalam perjanjian baru itu, ada 2 kali diungkapkan hal itu, di dalam ayat yang ke-11, dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya, dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Ayat 12, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka, dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Jadi begitu pekerjaan Kristus itu selesai, maka manusia itu tidak lagi terkungkung dengan hukum-hukum itu, tetapi bagi orang yang percaya akan kasih karunia Allah, akan hidup oleh iman, akan hidup dalam roh oleh karena Kristus yang telah menjalankan semuanya itu. Ini adalah suatu perubahan yang sangat luar biasa, saudaraku. Yang dikehendaki oleh Tuhan, yang mengatakan dalam Matius 5 ayat 17 tadi mengatakan, jangan engkau menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan atau menghapus Taurat atau kitab dari para nabi. Tetapi aku datang
bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapi. Dan kegenapan itu sekarang ada di dalam diri orang percaya. Lah kalau kita mau milih yang lain, betapa kelirunya kita, ya, betapa kelirunya. Nah, karena hukum-hukum Allah itu ada di dalam kita, maka Tuhan memberi kita kemampuan untuk menjalankan kehidupan ini dengan baik. Contoh, Matius 5 ayat 21 dan 22. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Itu dari mana? Dari Taurat. Loh, apa Taurat itu salah? Ya enggak. Loh, tapi Taurat itu pembalas. Lah ya memang itu, Tuhan itu pembalas. Supaya kita ngerti. Kenapa ada hukum? Ya supaya manusia itu ngerti. Ada sanksinya. Lah kalau ada hukum tidak ada sanksi kan tidak bisa. Jadi sanksi itu harus dituliskan. Ayat 22 mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Nah, ini supaya kita mengerti bahwa pembunuhan itu berasal dari hati yang membenci, dari hati yang dikuasai oleh kemarahan. Maka Tuhan mengingatkan, jangan marah. Dan kemarahan itu sebetulnya bukan untuk orang yang salah, bukan untuk orang yang dimusuhi. Tetapi kemarahan itu cenderung menghinakan orang. Tapi coba kita bayangkan ya, kita menghinakan orang. Padahal orang itu sama loh dengan kita. Kalau kita ini mengaku bahwa Tuhan menciptakan kita, orang itu apa? Bukan ciptaan Tuhan. Kemarahan ini saudaraku, yang mendapat sorotan dikatakan, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya, kafir, wah, mengatakan kepada saudaranya loh saudaraku, ini. Padahal orang Israel itu semuanya ngaku anaknya Abraham. Tidak ada orang kafir di dalam Israel, di dalam orang Yahudi. Kalau kita mungkin dikatakan kafir, ya kita cuma ndrenges saja. Ya apa-apa kan masih aku kafir, ya kan gitu. Ya memangnya aku kafir. Aku duduk wong Yahudi. Tapi kalau orang Yahudi dikatakan kafir, saudaraku, wah dia lapor sama Tuhan, orang ini keterlaluan. Masa saya dibilang kafir? Kan menghinakan Bapak Abraham itu. Menghinakan Allah itu. Jadi orang yang marah-marah itu harus dihukum. Tidak boleh dia ngomong kafir. Apa akibatnya? Kalau orang mengkafirkan saudaranya itu harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil? Jahil itu artinya bodoh. Jadi kalau sesama orang Israel itu saudaraku, kalau dia marah-marah, kalau sampai dia nuding, kamu kafir, kamu bodoh. Waduh, itu urusannya bukan sama orang itu, tapi urusannya sama mahkamah agama. Bayangkan. Oleh karena di dalam kata-kata itu, orang itu tidak mencela manusia itu, tetapi mencela Sang Khalik yang menciptakan. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya orang-orang percaya itu, saudaraku, jangan lagi terkena hukum-hukum yang semacam itu, gitu loh, maunya itu. Jangan sampai lah kita itu ngomong salah, keterucut, maki orang, mengkafirkan orang, menggoblok-goblokin orang. Oleh karena apa? Allah itu menjadi hukum kita. Dia yang mencatat segala hukum itu di dalam otak pikiran kita, di dalam hati nurani kita. Sehingga waktu kita mau ngomong itu,
ada remnya gitu, nggak mentolo ngomong. Jadi kita nggak usah diawasi, hati-hati ngomong tak hukum, ayo ngomong. Loh, aja kita nggak mau ngomong kok. Karena apa? Karena kita punya Roh Kudus, punya firman Allah yang bukan di luar kita, tetapi ada di dalam kita. Ini salah satu bukti bahwa Yesus itu mengubah Taurat itu yang berada di luar, yang mengancam, yang menghukum, yang menekan, yang mengurung, tetapi semuanya itu dirangkum di dalam kehidupan manusia menjadi hukum kasih, hukum Allah itu sendiri, sehingga manusia itu tidak perlu menghadapi masalah-masalah. Ayat 27, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Ini dari mana ini? Ini dari hukum Taurat. Berzina itu ialah orang yang mengingini dan kemudian melakukan. Itu yang dinamakan berzina. Tetapi Tuhan mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, itu sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Lu maunya apa ini? Tuhan itu mau memberitahu, kalau engkau ada firman Tuhan di dalam kepalamu, di dalam pikiran dan hatimu, maka matamu ini waktu melihat sesuatu, maka mata yang kudus ini tidak akan terkontaminasi dengan ancaman-ancaman hukum-hukum yang dari luar. Oleh karena apa? Bagi orang yang punya pikiran dan perasaannya sudah dikuasai oleh Yesus, dikuasai oleh Roh Kudus, maka dia menang atas pikiran-pikiran yang buruk, pikiran-pikiran yang kotor. Bagaimana ini mungkin terjadi? Tidak bisa diceritakan. Harus kita mengalami sendiri bagaimana Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita. Kalau tadinya mata kita di jalan jelalatan, ada yang lewat, dipentelengin. Saya ini pernah loh saudaraku pergi sama orang gereja, pergi ke satu mall, waktu jalan ada perempuan, ya stylenya memang style dunia ya. Ya saya tidak bisa bilang itu jelek, ya memang cantik. Kalau kita ngomong jelek ya itu namanya munafik juga. Kan kita berhak menilai. Ya tapi pada waktu mereka jalan berpapasan, saya hanya memikirkan, wah ya bagus ya, ada orang kok cantiknya kayak gini, ya puji Tuhan. Tetapi sudah tidak ada apa-apa, gitu. Hanya saya bersyukur karena saya melihat sesuatu yang indah itu aja. Tetapi teman ini beda. Waktu jalan sama saya awasi dia ngelihat itu sampai noleh, sampai notok. Jadi kayak kipas angin, Saya baru mikir, loh ya ada loh orang yang bisa kayak gini gitu. Tapi saya tidak mempersalahkan dia. Mungkin kalau saya tidak mendapat kasih karunia, mungkin lebih sorot. Tetapi oleh karena saya mendapat kasih karunia Tuhan, salah satu dari karunia roh itu adalah pengendalian diri. Jadi ya ngerti lah, tidak usah sampai kayak gitu. Nah ini yang Tuhan katakan, kalau engkau melihat dan engkau terbangun syahwatmu, wah ini lebih soro lagi, saudaraku. Bukan hanya mengagumi, tetapi menginginkan. Nah ini dikatakan, engkau sudah berzina dengan dia, tapi bukan dianya, hatimu.
Jadi inilah saudaraku pekerjaan-pekerjaan Tuhan, pekerjaan Yesus untuk membuat kita menjadi seseorang yang berbeda dengan orang-orang keduniawian, ya. Kemudian kita melihat ayat yang ke-38. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ini dari mana ini? Ini dari Taurat. Tapi pertanyaannya, apakah ini pernah dilaksanakan? Tidak tahu ya kalau saudara pernah baca. Tapi selama ini saya tidak pernah membaca bahwa Alkitab itu menceritakan ada orang yang ngerontokkan giginya orang, kemudian dia giginya dicabuti. Tidak ada. Lah tapi ayat ini mengatakan gigi ganti gigi, mata ganti mata. Ada orang yang tidak pernah saya baca. Ada orang yang mukul matanya orang, kemudian matanya dicungkil. Ya tidak ada. Loh, kalau gitu ini kan etok-etok. Loh, bukan etok-etok ini. Tetapi inilah adalah konsekuensi dari hukum Taurat itu. Supaya manusia itu mengerti dan manusia itu tidak memakai semau-maunya kehendaknya. Tidak menggunakan hukum rimba. Tetapi dia mengerti ada sanksi-sanksi di dalam perbuatan-perbuatan. Bukan Tuhan itu menganjurkan kita untuk balas dendam. Tetapi ayat 39 justru mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikan juga kepadanya pipi kirimu. Loh, apa ini ada yang terjadi? Rasanya Alkitab tidak pernah loh menyampaikan itu. Pernah saya katakan pada waktu hal ini terjadi kepada Yesus. Yesus tidak suka hal itu terjadi pada dirinya. Dia protes. Jadi kesimpulannya saudaraku, bahwa kita jadi orang Kristen ini bukan untuk dikamplengi orang, bukan. Tetapi kita punya kewibawaan, kita bisa mengendalikan diri kita, dan kita tidak perlu untuk mengalami hal-hal yang semacam itu. Tetapi saya katakan dengan sungguh-sungguh, saudara ya, hal ini memang tidak usah terjadi kepada kita. Tetapi saya katakan dengan sungguh-sungguh dan penuh pengertian, hal ini bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan izinkan ada suatu aniaya yang menimpa kehidupan anak-anak Tuhan, bisa hal itu terjadi. Tetapi hal itu terjadi bukan oleh karena kita ini bodoh, bukan oleh karena kita ini melakukan kejahatan, tetapi kita ini menderita oleh karena kebenaran Tuhan. Saya kasih contoh, saudaraku. Yohanes 18 ayat 22. Ini pada waktu Yesus sedang berbicara. Ayat 21 dari Yohanes 18. Yesus pada waktu diinterogasi. Yesus menjawab, mengapa engkau menanyai aku? Tanyalah kepada mereka yang sudah mendengar apa yang kuajarkan kepada mereka. Sungguh, mereka tahu apa yang telah aku katakan. Ini jawaban Yesus pada waktu dia diinterogasi oleh imam besar. Ayat 22, ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, begitukah jawabmu kepada imam besar? Jawab Yesus kepadanya, jikalau kataku itu salah, tunjukkan salahnya. Tetapi jika kata-kataku itu benar,
Mengapa kamu menampar aku? Kok cerita ini tidak sama ya seperti Matius? Kalau ditampar kiri kasih kanan. Yesus tidak suka, protes. Apa salahku? Kamu kok nampar? Ya. Ini semua saudaraku memberikan nuansa pemikiran kepada kita. Sekalipun ini merupakan ayat-ayat alegoris. Tetapi di dalamnya itu memberi pengertian kepada kita. Bahwa Tuhan itu mau bahwa kita diberikan kebahagiaan dari yang semula tadi. Kebahagiaan itu. Supaya kita di dalam pelayanan itu saudaraku. Kita punya kebahagiaan itu melimpah. Sehingga perkara-perkara yang mendatangkan penderitaan itu bisa tertanggulangi dengan bagus. Bukan oleh karena kita hebat, bukan. Tetapi oleh karena ada Kristus di dalam kehidupan kita. Ada Roh Kudus yang memberikan kemampuan kepada kita untuk kita menguasai diri kita. Sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kalau firman Tuhan mengatakan, kalau engkau ditampar kiri, sediakan pipimu yang kanan. Itu artinya apa, saudaraku? Apa artinya itu? Artinya apa? Artinya itu kita ini sebagai orang Kristen itu harus tangguh. Perasaan kita ini harus kuat. Muka, pipi itu berbicara tentang perasaan. Lah kalau kita ini cengeng, saudaraku, orang Kristen yang cengeng, yang hatinya tidak punya kebahagiaan yang melimpah, bagaimana mungkin kita bisa tahan? Ojo mana ditempeling, dijawil aja muring-muring. Tapi kalau kita ini punya kebahagiaan, saudaraku, paling kita ngomong, ya wis tah, sing waras iki ngalah. Mungkin orang itu lagi kesurupan, mungkin orang itu lagi sumpek hatinya. Tetapi kita menunjukkan bahwa kita orang yang tangguh. Kalau kita dilukai perasaan kita jangan gampang terus melingkar, bukan. Tetapi kita tetap tangguh dan kita bisa menghadapi dengan baik. Ya. Ini yang dimaksudkan, saudara. Ya. Kita kembali. Kita baca lagi satu contoh. Dari Kisah Para Rasul 23 ayat 1 dan seterusnya. Ini Rasul Paulus. Sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini, aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Ini kesaksiannya Paulus. Tetapi imam besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulutnya Paulus. Kan sama nasibnya. Menampar mulut. Ayat 3 mengatakan, membalas itu Paulus berkata kepadanya, Allah akan menampar engkau. Hei tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut Taurat. Namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku. Marah loh Rasul Paulus ini. Bukan Rasul Paulus ini ditampar kemudian nyoh sitok emane tampar. Bukan itu. Tetapi Rasul Paulus di dalam kemarahannya, dia masih tetap bisa mengendalikan dirinya. Nah ini yang dimaui oleh Tuhan. Dia tidak menjadi orang yang cengeng, kemudian tawar hati dan lain sebagainya, tidak demikian. Tetapi menjadi orang yang betul-betul menunjukkan kualitas yang hebat. Kembali ke Matius 5 ayat 39, tetapi aku berkata kepadamu, jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, beri juga kepadanya pipi kirimu.
Itu artinya adalah orang yang penuh kebahagiaan, sehingga kebahagiaan yang dari Tuhan itu mengalahkan penderitaan, itu loh maksudnya. Kalau saudara jadi orang kaya ya, kan bahagia. Mobil saudara diserempet becak. Wih, berat besok. Asuransi. Saudara tenang kan? Coba kalau saudara atau saya ini orang pas-pasan. Karena saya pernah ngalami punya mobil tapi tidak punya uang. Waduh, disenggol orang dikit aja, marah-marah saudara. Tapi sekarang ya enggak. Kesenggol, keserempet. Ya wis dicet wae piro sih. Daripada saya harus turun berantem dengan tukang becak, betapa bodohnya saya ini. Betapa ruginya saya ini. Kalau tadi mestinya selamat tidak ada apa-apa, oleh karena saya turun marah-marah, maki-maki tukang becak. Ya kalau tukang becaknya penuh kebahagiaan Tuhan ya mungkin beda ya. Tapi kalau tukang becaknya tidak punya bahagia Allah, saya turun, digebuk, ditahur, kan rugi saya. Jadi ini sebagai salah satu figur, salah satu gambaran bahwa orang yang penuh kebahagiaan dalam hati, dia mempunyai kemampuan, kekuatan untuk menerima tugas dari Tuhan, dan dia bisa menjalankan segala perintah Tuhan itu dengan baik. Ayat-ayat terakhir, saya akan loncat pada ayat 43, dan tidak akan saya jelaskan, tetapi ini akan saya jelaskan pada waktu berikut. Tapi kita baca saja, supaya kita punya persiapan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia, dan benci akan musuhmu. Ini juga dari Taurat. Tetapi Yesus berkata, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bagaimana orang bisa berbuat kayak gini? Ini bisa terjadi kepada orang yang hatinya dikuasai oleh kebahagiaan. Kalau hati yang penuh bahagia itu, saudaraku, dia akan mengerti hal-hal semacam ini. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang-orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang-orang yang tidak benar. Tuhan itu sangat memperhatikan haknya orang, saudaraku. Hak hidup, hak kenyamanan, hak kesehatan, kegembiraan, kebahagiaan, dan lain sebagainya. Baik dia itu orang baik, baik dia itu orang jahat. Tuhan itu memberi kebahagiaan yang sama. Tapi kenapa kok bisa tidak jadi sama? Itu bukan salah Tuhan. Salah orang itu sendiri yang menggunakan pemberian Tuhan tidak pada tempatnya. Sehingga dia menderita dalam hal ini. Ayat 46, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahmu? Bukankah si pemungut cukai juga berbuat demikian? Hati-hati berpikir setelah baca ini. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apa lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah atau orang kafir itu pun melakukan hal semacam itu? Nah, kalau ini kita mikirnya keliru, saudaraku, maka kita mikir gini, aku berbuat baik karena orang itu baik, tidak ada gunanya. Jadi gimana kalau ada orang baik? Ya biar aja. Nanti kalau kamu balas kebaikannya, tidak ada gunanya. Tuhan bilang, apa upahnya? Ini kan namanya orang Cina bilang bocengli. Ada orang baik, tidak dibalas baik, tambah dibilang,
Enggak perlu. Karena nanti kebaikan itu nek tak bales, Tuhan bilang apa gunanya? Loh, ya sangat berguna saudaraku. Kalau orang itu baik ya harus lebih baik. Ini kan sebagai sesuatu pembanding firman Tuhan ini. Tetapi di dalam kenyataan hidup, kalau orang itu baik, berbuat baik kepada kita, loh ya kita harus berbuat baik lebih dari orang yang tidak pernah berbuat baik kepada kita. Harus. Oh, contohnya banyak saudaraku. Ada seorang yang bernama Dorcas. Orang ini baik sekali. Dia sering membuatkan baju, pakaian kepada para tetangganya. Mungkin dia penjahit yang handal. Dia berikan secara gratis, dia kerjakan untuk teman-temannya. Suatu saat dia sakit dan dia meninggal. Teman-temannya menangisi Dorcas ini. Dan teman-temannya itu datang membawa buah tangan hasil pekerjaan Dorcas. Dan dia mengatakan kepada orang-orang, aku berduka cita oleh karena orang ini baik kepadaku. Dia membuatkan aku pakaian. Dia membuatkan banyak orang-orang yang tidak punya uang atau tidak punya kain diberikan oleh Dorcas ini. Hal ini saudaraku terdengar oleh Petrus ya. Petrus. Pada waktu Petrus mendengar kebaikan Dorcas ini dan mendengar kesaksian dari teman-temannya itu, maka Petrus memerlukan waktu untuk dia berkemas dan dia pergi ke rumahnya Dorcas dan dia membangkitkan Dorcas yang mati. Loh, kenapa alasannya? Karena dia baik. Sehingga Petrus mendengar itu tergerak hatinya dan dia melakukan pembalasan dengan kebaikan. Demikian juga Yesus. Dia pernah menerima persembahan dari Maria, yaitu minyak narwastu. Dan keluarga itu sangat baik terhadap Yesus. Pada waktu Lazarus mati, Yesus datang. Loh, kalau dia tidak datang gimana? Keluarga ini baik sama dia. Dan nanti kalau dilihat gitu, oh ya percuma toh, dia itu baik, mbok balas baik, biasa itu. Enggak biasa, itu harus. Bahkan secangkir air sejuk pun yang diberikan kepada kita merupakan suatu perbuatan baik. Itu dicatat oleh Tuhan dan akan menerima upah balasannya. Tuhan mengatur kepada kita, kalau ada orang yang mengasihi kamu, apa upahmu? Itu terjadi kapan? Apabila kita mempunyai pamrih. Kita menginginkan sesuatu yang lebih lagi. Gitu. Tapi ini sulit, saudaraku. Memang di gereja sulit. Ini buat seorang hamba Tuhan ini mesti hati-hati. Lah, secara manusiawi, saudaraku. Seorang hamba Tuhan ini mempunyai banyak jemaat. Tapi memang enggak bisa disangkal. Ada jemaat-jemaat itu yang digerakkan oleh Tuhan untuk lebih memperhatikan gembalanya. Lah masa kalau terjadi sesuatu, gembalanya bilang, enggak, biarin aja sama-sama. Ya enggak bisa kayak gitu, saudara. Terus terang saya ngomong enggak bisa. Mungkin orang yang enggak ngerti marah-marah. Wah itu pele-pele kasih. Bukan pele kasih. Tetapi ini ngomong tentang cengli. Pantes-pantesnya loh orang baik, kenapa kamu kok tidak lebih baik dari dia? Tetapi ada orang yang tidak ngerti, dia melihat, oh Pak Pendeta pilih kasih. Kenapa saya tahu gitu? Ya tahu saudaraku, saya ini pernah jadi jemaat kok. Sering dengar kayak gitu. Tetapi kalau Tuhan ini mau supaya kita mengerti bahwa di dalam kita melayani, saudaraku, jangan ada pamrih macam-macam. Jadi kita kerjakan saja apa yang Tuhan utuskan kepada kita.
hukum Allah itu sudah ada di dalam kita, di dalam kehidupan saudara semua. Dan oleh sebab itu ayat yang ke-48 yang terakhir ini, yang nanti saya jelaskan di dalam waktu kesempatan akan datang, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu di sorga adalah sempurna. Jadi saudaraku, kalau kita sudah mendapat ayat 48 ini, coba kita nanti sama-sama mikir, saudara ya. Sempurna itu menurut pandangan saudara itu yang kayak apa? Gitu. Yang kayak apa? Nanti kita bisa sharing. Ada yang mau, siapa yang mau sharing? Oh Pak, saya tahu orang sempurna itu kayak gini modelnya. Kalau jalan itu kayak gini, kalau duduk itu kayak gitu, kalau ngomong itu kayak gini. Itu namanya sempurna. Tidak apa-apa, ayo kita mikir sama-sama. Ya, tadi orang benar sudah saya kasih tahu, orang kudus sudah saya kasih tahu. Sekarang orang sempurna. Yo, apa modelnya sempurna ini? Saya bertahun-tahun jadi jemaat itu sering mendengar ini ratusan kali, saudaraku. Memang ajarannya begitu. Tapi terus terang saya nggak ngerti, apa sih sempurna yang kayak apa sih? Kok angel loh, noleki barang sih kayak gini. Padahal itu sesuatu yang sangat sederhana, sangat mudah, gampang dimengerti. Lah ini repotnya kalau kita ini mendapatkan orang barang yang mudah diangel-angel. Barang yang angel tambah diwedeni, tambah diangel-angel mana. Tambah angel, tambah gak ngerti apa-apa. Jangan. Semuanya itu disederhanakan supaya kita ini bisa memahami. Saya baca di dalam buku teologi, saudaraku, Matius ini, mumet saya enggak ngerti, ngomong apa, ya tuh bingung ya. Tetapi saya bilang, ya ini enggak salah, tapi ini porsinya orang lain, orang-orang teolog, yang sekolahnya memang sekolah ini. Nah, tapi saya praktisi, membacakan firman Tuhan, dan kemudian saya mengadopsi ayat-ayat yang lain untuk menjelaskan apa sih maksudnya ini. Gitu. Ya ini yang bisa kita terima malam ini. Semoga kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Kita akan tuntaskan Matius 5 ini. Amin. Kita nyanyikan sebuah pujian nomor 50, Kasih Tak Berkesudahan. kasih yang menyelamatkan, kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu suap keagungan kasih ilahi. Kasih Tuhan, kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan, kasih Tuhan tak berkesudahan.
kasih Tuhan, kita bangkit berdiri. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan kasih-Lah. Tuhan, kasih-Mu penuh keagungan. Kasih-Mu tidak berkesudahan. Kasih-Mu bertujuan untuk menyelamatkan. Kasih-Mu kekal sampai selama-lamanya. Tuhan, biarlah jiwa kami senantiasa merindukan kasih ini, sehingga kehidupan kami memiliki kasih yang kuat untuk Engkau pakai menghadapi dunia ini. Engkau tidak menjanjikan jalan kaca pada kaki kami. Engkau tidak menjanjikan jalan tanpa gelombang. Tetapi Engkau menjanjikan jaminan kekuatan, keselamatan, dan keunggulan di dalam kami melintasi semua jalan yang tersedia di hadapan kami. Oleh sebab itu Engkau mempersenjatai kami untuk kami boleh merasakan kebahagiaan surga itu terlebih dahulu di dalam kehidupan kami ini. Dan Engkau mencatatkan segala hukum-hukum-Mu bukan lagi di luar kami, tetapi di dalam pribadi kami. Kami menjadi seorang yang memiliki kepribadian ilahi, sebagaimana Allah itu tinggal di dalam kehidupan kami. Kami sebagai tabernakel yang dilayani secara langsung oleh Imam Agung, sehingga kami boleh tangguh di dalam menghadapi segala perkara. Tuhan, terima kasih. Engkau kembangkan Tuhan firman-Mu di dalam pengertian kami, supaya kami lebih menyukainya, supaya kami lebih tekun untuk mendengar dan mempelajarinya, lebih tekun untuk membaca dan memikirkannya. Sungguh, semuanya akan membuat keubahan di dalam pola pikir kami dan kepribadian kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kami bersekutu dengan firman Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ada pengumuman? Tidak. Oke, kita akan terima doa berkat. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, Tuhan, kami mohon berkat-Mu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah segala berkat, anugerah, kasih sayang, damai sejahtera, sukacita, keselamatan yang kekal dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua, mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita pulang bersama dengan segala berkat ini, dan kita pun juga diberkati dengan berkat-berkat jasmaniah, supaya hidup layak di bumi ini, dan kami dipersiapkan untuk juga menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. 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 Tuhan berkati. Ya, saya sekedar mengingatkan kembali, besok hari Jumat ada ibadah kaum wanita jam 5 sore. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.